Salam sejahtera. Gereja ICC akan memulai ibadah umum on-site pada hari Minggu 4 April 2021 di IPC Hall, bertempat di Faith Hotel Cihamplas lantai 6, Bandung. Kami mengajak saudara untuk hadir dalam ibadah Paskah ICC dengan tema A New Life, hari Minggu 4 April 2021 jam 8 pagi, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah online tetap berlangsung secara live streaming. Ibadah online tetap tersedia bagi saudara di rumah, berlangsung secara live streaming di YouTube channel Inspire Community Center setiap hari Minggu jam 8 pagi. Ibadah anak dan remaja masih berlangsung secara online. Kunjungi Instagram @ICC_Bandung untuk mendapatkan informasi lengkap seputar gereja ICC. Hari ini, mari beribadah bersama untuk memperingati Jumat Agung dengan tema Priceless. Karena kasih, Bapa rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi kita. Salib berat itu ia pikul. Terseok ia berjalan menuju bukit Golgota. Darah mengalir dari kepala bermahkotakan duri, membasahi jubahnya. Wajahnya begitu terluka hingga hampir tak bisa dikenali lagi. Ia yang mengubah air menjadi anggur. Ia yang sanggup meredakan badai. Ia yang menyembuhkan orang buta dan yang lumpuh. Namun saat itu lemah, terkulai tak berdaya. Prajurit itu menancapkan paku pada tangan dan kakinya. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kegelapan menyelimuti bumi. Yesus berteriak dengan kuat, Lama sabachthani. Bapa, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Sudah selesai. Kita yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan telah dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Bukan karena perbuatan kita, namun karena kasih.
karunia Tuhan. Kita yang tidak layak ditebus dengan harga yang sangat mahal di atas kayu salib. Pengorbanannya yang begitu besar menunjukkan betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little one, to Him belong. I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tidak ada kata yang sanggup melukiskan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Pengorbanannya di kayu salib adalah bukti cinta sejati. Thank you, Jesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya,
kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Thank you, Jesus. Kau tulus menerima aku apa adanya. Oh, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Ku mau beri yang terbaik
haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu menyelamatkan kami. We love you Jesus. We love you Jesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Yes. Sobat ICC dimanapun Anda berada, bersama-sama kita saksikan sebuah kisah yang saya percaya akan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kapan ya gue bisa sekolah lagi? Mimpi aja lo, Nin. Buat hidup aja susah, apalagi sekolah. Bokap lo aja cuma jualan ulekan. Halu. Anin, sarapan dulu. Nin, Papa berangkat dulu ya. Nanti kalau kamu pergi ngamen, hati-hati. Anin. Ngamen yuk. Ye, nih orang jutek banget. Woi, Nin. Lagi ngapain sih? Serius amat kayak pejabat lagi rapat. Ya lo lihat aja sendiri. Hah? Oh yaudah. Sejarah? Buset. Ih, apaan sih lu main ngambil-ngambil aja? Ngapain baca sejarah, Nin? Sejarah kan bahas yang lalu-lalu. Makanya bukunya dibilang nggak bisa move on. Canda move on. Sembarangan lu. Terus ngapain baca buku begituan? Sejarah itu seru tahu. Lu bisa tahu asal muasal suatu benda atau tempat yang udah lama hilang. Dan saat ketemu lagi, harganya tuh mahal banget. Bahkan tuh ya, beberapa bisa masuk museum. Udah ah, Nah, keburu siang nih. mau kemana? Pergi ngamen gak lu? Ya mau, tapi ini nasi nggak dihabisin. Sayang banget. Bosen gua. Habisin ya. Enggak. Ya udah minum dulu lah. Cepet. Ini kosong nih. Jangan aneh-aneh. Udah. Kopi nggak ada kopi? Enggak ada. Aus. Siap terpesona aku. Si terpesona aku terpesona asih. Kamu yang sekarang. Masih. Sekarang pagi aku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu di tendanya sekarang di tenda. Lari.
Udahlah, capek. Kita cabut aja. Oman, mereka udah pada pergi. Kenapa sih? Ada razia siang bolong gini. Mana gua tahu. Udah, gua balik. Capek. Cantik-cantik galak. Ikut. Terlalu berat ku rasakan hidup di dalam perbandingan. Kulihat hidup orang-orang seakan selalu senang. Pak, Ya, Nin. Anin pengen sekolah lagi. Sabar Nin, pasti ada waktunya. Papa pasti pengen ngomong kayak gitu lagi kan? Pak, sampai kapan Anin harus sabar? Anin, bukannya Papa nggak pengen sekolahin kamu. Ya terus apa? Anin gak minta banyak hal dari Papa. Anin gak minta dibeliin baju baru. Anin gak minta dibeliin handphone mahal. Apa sebegitu sulitnya ya, Pak? Kabulin permintaan Anin. Ya, Anin tahu kan sekarang ini. Iya, Pak. Anin tahu. Sekarang Papa lagi gak punya uang. Dan entah sampai kapan Papa gak punya uang buat sekolahin Anin. Tapi kan Papa bisa cari kerjaan lain. Jadi pemulung kek. Pengemis atau apa gitu. Jangan cuma jualan ulekan, Pak. Papa sebenarnya sayang gak sih sama Anin? Apa sebegitu tidak berharganya Anin buat Papa? Kenapa Anin harus ikutan cari uang? Kenapa Anin gak bisa sekolah kayak anak-anak yang lain? Anin harus hidup susah gara-gara Papa. Oh, Om, Bima, Aninnya ada? Anin tadi lagi marah sama Om, makanya dia lagi keluar. Oh gitu. Kalau gitu Bima susul Anin dulu ya, Om. Makasih ya, Bim. Bim, Iya? Om nggak apa-apa. Jangan kasih tahu Anin ya. Om nggak pengen dia khawatir. Ya, Om. Kalau gitu Bima pamit dulu ya, Om. Makasih ya, Bim. Yes. Hei, Nin. Apaan sih lu? Lu, dilihat dari muka lu, kayaknya lu lagi berantem ya sama bokap. So tau lu. So tau sih. Tadi gue dari rumah lu, terus bokap lu bilang, kalau lu lagi marahan sama dia. Biasa lah, Bim. Biasa kenapa? Gue capek ngamen tiap hari. Panas-panasan, uang gak seberapa. Mana tadi siang dikejar lagi sama Satpol. Iya sih. Capek. Tapi, bukannya bokap lu juga panas-panasan ya tiap hari? Ya beda lah. Dia kan orang tua. Udah kewajiban dia buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Bedanya apa ya? Maksudnya, tugas dan kewajiban orang tua. Iya sih. Tapi lo pernah bayangin nggak gimana rasanya tuh bawa ulekan yang segitu banyak tiap hari? Bim, gue nggak minta dia buat ngelakuin itu. Itu pilihan dia sendiri. Emang bokap lo nyuruh lo untuk ngamen?
Ya gue mau nggak mau harus ngamen. Biar gue bisa bayar uang sekolah. Ya, mungkin bokap lu juga bisa milih. Untuk leha-leha, untuk tidur-tiduran, untuk nggak jualan ulekan. Itu kan bisa pilihannya dia. Tapi kan lu yang mau sekolah. Kenapa bokap lu yang harus ribet? Ya kan? Gua rasa ya ini ya. Bokap lu ngelakuin itu semua karena satu alasan. Satu, Nin. Dia sayang sama lu. Malam gelap akankah sirna, berganti fajar mempesona. Nin. Anin. Nin, bangunin. Astaga. Nin. Nin. Nin, bangunin. Nin. Nin. Apaan sih, Bi? Masih pagi. Udah ikut gue aja yuk. Wah, belum mandi. Ya udah nggak apa-apa, yuk cepet ikut. Ikut. Wah. Bentar. Pintu rumah. Ah. Kita mau ngapain sih, Bin? Kita lagi jalanin misi. Jangan. Lu nggak lihat bapak gua? Gua lihat. Tapi kakak. Jangan nih, dengerin. Kalau bokap lu tahu lu ada di sini, dia pasti sedih banget. Dia pasti sedih. Jangan. Tanpa ku sadari, ada yang berarti selalu menemani walau tampak sepi. Sungguh besar cintamu kepadaku, kau rela lakukan semua untukku, betapa berharga semua. Anin, terima kasih sudah hadir dalam kehidupan Papa. Kamu sangat berharga, sayang. Apapun yang terjadi, Papa akan selalu ada untuk kamu. Anin? Kamu kenapa, Nin? Maafin Anin, Pak. Maafin semua perkataan Anin yang udah nyakitin hati Papa. Anin? Anin udah tahu semuanya. Papa selama ini berkorban banyak buat Anin. Selama ini Anin hanya mentingin perasaan Anin sendiri. Selama ini Anin hanya mentingin diri Anin sendiri, Pak.
Papa sayang sekali sama Anin. Memang ada harga yang harus dibayar untuk kasih yang sejati, Nin. Anin juga sayang sama Papa. Sungguh besar cintamu kepadaku, kau rela lakukan semua untukku. Betapa berharga semua pengorbananmu, tiada tandingannya. Ya, seperti Bapa yang sayang sama anaknya dalam kisah tadi, terlebih juga Allah, Bapa kita sangat mengasihi kita. Bahkan Dia mengutus anaknya yang tunggal hidup mati sebagai penebusan bagi dosa setiap saudara dan saya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kalau saudara siapkan sudah roti dan yang melambangkan tubuh Yesus maupun anggur yang melambangkan darah Yesus atau teh atau air, yuk kita masuk sama-sama dalam perjamuan kudus. Saya percaya Tuhan baik. Praise the Lord. Kita akan terus selalu mengingat akan kasih Bapa. Dan kisah tadi begitu menyentuh setiap kita, bagaimana seorang bapa mau berkorban bagi anaknya. Terlebih Bapa kita di surga yang berkorban bagi saudara dan saya dalam mengutus anak yang tunggal, yang tidak berdosa menjadi dosa bagi setiap kita. Kalau saudara sudah siap, yuk kita angkat roti tangan kanan saudara di tempat saudara ada, dimanapun saudara berada saat ini. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang kudus ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami dalam nama Yesus. Angkat roti tangan kanan saudara. Mari kita ambil bagian dari perjamuan kudus ini. Bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang kita akan makan? Yuk mari makan demi nama Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus begitu hancur bagi setiap pelanggaran dan dosa kita, saudara. Pada malam itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan kepada pihak orang berdosa, Yesus juga mengambil cawan bersama dengan murid-muridnya dan Dia berkata, ini, this is my blood. Ini adalah darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Darahku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu ingat akan aku. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Bukankah ini ada darah Yesus yang kita akan minum? Hidupkan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah membuat pendamaian bagi setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kasih Yesus tinggal di dalam kami. Dan tinggal di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan itu yang kami selalu akan ingat ya Tuhan. Dan biarlah kasih itu mengalir ya Tuhan. Kasih Bapa yang melimpah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu mengalir dimanapun kami ada Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa juga mengalami kasih Yesus yang tinggal di dalam kami. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami akan selalu mengingat
kerajaan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus datanglah segera ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Supaya dalam Jumat Agung ini kami bisa mengingat kembali akan apa yang Kau perbuat bagi setiap kami 2000 tahun yang lalu. Dan kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Allah Roh Kudus bantu hamba-Mu, bantu setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang dipermuliakan. In Jesus' name. Setiap yang siap, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Apa kabarnya semua? Baik-baik? Saudara diberkati oleh kisah film tadi, ya singkat tetapi sangat bermakna. Bagaimana Bapak sayang sama anaknya sampai rela berkorban seperti itu. Dan saya sangat diberkati tadi melihat juga cuplikannya. Saudara, ini ada sesuatu yang rutin kita lakukan setiap tahun perayaan Jumat Agung. Tapi setiap kali masuk dalam perayaan seperti ini saya merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang perlu disampaikan kepada setiap kita. Dan kali ini saya mau bagikan dengan judul priceless. Katakan dengan saya priceless. Ya, priceless artinya tidak ternilai. Nah, dalam kehidupan saudara kita seringkali mengejar sesuatu yang apa yang kita anggap bernilai, yaitu ya kita berusaha segala macam kita lakukan untuk mendapatkan apa yang saudara anggap berharga. Ya, apa yang kita anggap bernilai, kita bekerja ya hidup-hidupan untuk itu, untuk bisa mencapai apa yang kita anggap bernilai. Dan betul dalam kehidupan ada yang satu lebih bernilai dari hal yang lain. Ya, nggak semua punya nilai yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya sedang duduk makan bersama dengan keluarga di malam hari, kan pandemi ini dinernya makan bersamanya jadi banyak banget setiap minggu ya. Saudara pun mungkin mengalami yang sama. Jadi saya sangat bersyukur bisa berbincang-bincang tentang kehidupan, kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan perbincangan kami tentang nilai juga kemarin. Ya, saya sampaikan, siapa di antara kamu yang mau hidupnya kaya gitu ya. Kaya secara materi maksudnya. Finansial. Wah, semuanya mau gitu ya. Saya percaya saudara pun mau ya. Kalau bicara tentang kekayaan secara materi, untuk kita bisa menjadi berkat tentunya. Tetapi saya bilang, tapi kamu sakit. Semuanya pada nggak mau. Nah, berarti ada yang lebih penting tuh dari kekayaan, yaitu kesehatan. Kesehatan lebih berharga, bernilai daripada yang namanya kekayaan. Ya. Nah, saudara, dalam kehidupan nggak semua punya nilai yang sama. Saya kalau bicara kekayaan, kesehatan lebih utama ya daripada kekayaan. Saya tahu ada satu cerita di Bandung, saudara, seorang pengusaha terkenal yang nggak ada waktu, dia sangat kaya, mungkin jajaran konglomerat lah kalau di Bandung ya. Tapi pada akhir hidupnya karena dia menderita sakit dan dia harus akhirnya meninggal, saudara. Sebelum dia meninggal dia katakan begini, kalau saja saya bisa sembuh, ya, saya akan berikan semuanya, dia bilang. Saya rela kasih semuanya, nggak apa-apa, yang nol lagi, saya mulai dengan nol, kerjaan saya mulai, usaha saya mulai dari nol lagi, yang penting saya sembuh, katanya. Saudara, jelas bahwa kesehatan lebih bernilai daripada kekayaan. Ya. Siapa yang ingin jadi kaya terus sehat? Wah, pasti semua mau. Tapi umurnya nggak panjang, besok meninggal, mau nggak? Nggak mau gitu ya. Berarti ada hal yang lebih penting. Ya. Di samping kekayaan, kesehatan, usia yang panjang, umur yang panjang juga penting ya. Lebih penting dari dua hal yang tadi. Ya. Lalu kita membandingkan lagi, siapa yang mau kaya, sehat, umur panjang, tapi mati masuk neraka. Wah, nggak mau katanya. Nggak mau. Kenapa? Maunya mati masuk surga, meninggal masuk surga dalam kekekalan bersama dengan Tuhan.
Nah saudara, berarti ada hal-hal yang lebih penting dari yang lain. Hidup dalam kekekalan di dalam surga lebih utama daripada kekayaan, kesehatan, bahkan usia yang panjang. Ya, nilainya berbeda-beda, tapi satu hal yang lebih daripada yang lain. Nah, dalam perayaan Jumat Agung ini, saudara, ya, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus, apa yang Yesus perbuat untuk menebus apa yang dianggapnya bernilai. Ya, kita tahu bahwa manusia dulunya pada waktu penciptaan dia punya hubungan yang baik dengan Bapa, ya, punya hubungan yang baik setiap hari dengan Bapa tanpa dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dosa mengadakan pemisahan. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Ya, akhirnya hubungan itu rusak, roh mereka mati, sudah terpisah dari Allah. Ya, yang tadinya baik, yang tadinya sangat intim, yang tadinya Bapa sangat mengasihi mereka. Bahkan pada waktu penciptaan Bapa menciptakan segala sesuatunya untuk manusia yang dianggapnya berharga, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu kudus. Ya, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Sehingga dosa mengadakan pemisahan, dosa mengadakan perseteruan dengan Allah, permusuhan dengan Allah. Tapi Bapa punya karya penebusan, Bapa punya rencana untuk menebus kita. Sehingga Kolose 1 ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidupnya jauh dari Allah, hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Allah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa saudara. Itu rencana penebusannya. Sehingga kita dikatakan dalam Kolose 1 ayat 22 tadi, kita ini jadi kudus, tak bercela, dan tak bercacat di hadapannya. Hubungan kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Jadi kudus, jadi tak bercela, dan jadi tak bercacat kita di hadapan Bapa. Tetapi untuk mendapatkan, menerima semua ini, Yesus harus menderita, saudara. Tuhan Yesus harus hidup tanpa dosa, ya, mengalami bermacam-macam penderitaan pada penyalipannya. Sebelum penyalipan menderita secara jiwanya, menderita tekanan jiwanya, peluhnya dikatakan seperti tetesan darah yang mengalir begitu, saudara. Ya, penderitaan secara jiwa, tekanan secara jiwa, tekanan juga secara penderitaan secara badani juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dialami itu semua. Ya. Dia disesah, dicambuk dan lain sebagainya. Kitab Yesaya katakan begitu buruk rupanya sampai orang nggak bisa kenali lagi wajahnya, saudara. Hancur sudah. Kalau saudara pernah nonton film Passion of the Christ, itu sudah ngeri ya. Tetapi yang tertulis dalam firman Tuhan jauh lebih mengerikan dari itu. Mungkin pembuat film sedikit berubah ya skripnya. Karena yang ternyata tertulis dalam Alkitab begitu buruk rupanya sehingga Yesus nggak seperti anak manusia lagi, sehingga orang nggak tega, nggak bisa lagi memandang dia sebagai seperti manusia. Hancur saudara tubuhnya. Penderitaan badani. Dan Yesus yang tidak berdosa harus menanggung segala kutuk dan maut akibat dosa-dosa saudara dan saya. Wow. Dia yang gak berdosa.
Bahkan pada waktu dia mau disalibkan, dia diadili dulu oleh wali negeri, yaitu yang namanya Pilatus. Ya. Karena dia tahu, Pilatus tahu orang-orang Yahudi menyerahkan Tuhan Yesus karena mereka benci dan iri hati kepada Tuhan Yesus. Karena kepentingan mereka terusik. Pilatus sampai berkata gini, katanya kepada orang-orang Yahudi yang ada di persidangan itu. Kejahatan apa yang telah dilakukan Yesus? Karena dia tahu Yesus nggak bersalah. Ini wali negeri, saudara. Namun mereka makin keras berteriak, Yesus harus disalibkan. Yesus yang tidak berdosa harus menjadi dosa bagi saudara. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi seluruh dosa-dosa kita supaya kita diperdamaikan. Hubungan kita dengan Bapa karena dosa telah ditebusnya di kayu salib. Nah, saudara, mengapa Yesus melakukan semuanya ini? Mengapa Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu ini? Dan saya melihat satu perumpamaan yang indah, saudara. Yang membuat kita bisa melihat bagaimana cara Yesus. Coba kita baca ini ya. Menggambarkan itu semua. Dikatakan begini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Ya, jadi orang ketemu harta yang berharga, terpendam di ladang. Temu, langsung dipendamkan. Oleh sebab sukacitanya, dia bersukacita telah menemukan harta itu, lalu dia pergi menjual seluruh miliknya. Apapun miliknya dia jual semua untuk membeli ladang itu. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Lalu dilanjutkan kembali perumpamaan yang kedua. Demikian pula lah hal kerajaan sorga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia temu itu mutiaranya, saudara. Ya. Ia pun pergi, ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi, ia melakukan yang sama, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara tadi. Dua perumpamaan ini ada kesamaan. Sama-sama ada orang yang menemukan harta yang berharga, mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga. Lalu ia menjual seluruh miliknya, membeli harta ladang tadi untuk mendapatkan harta tadi ya saudara, dan mutiara yang berharga itu. Dan rela berkorban segalanya untuk mendapatkan itu. Saudaraku, seringkali kalau kita mendengarkan perumpamaan seperti ini, mungkin kita pernah mendengar beberapa penafsiran. Saya juga pernah menafsirkan seperti ini dulu. Bahwa dalam perumpamaan ini artinya bahwa Yesus adalah harta yang terpendam. Ya, Yesus adalah harta yang terpendam. Yesus adalah mutiara yang sangat berharga. Nah, kalau kita mau mendapatkan Tuhan Yesus, kita harus korbankan semuanya untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Ini seringkali penafsirannya dalam perumpamaan seperti ini. Seperti saya juga pernah dulu menafsirkan seperti ini, saudara. Tapi masalahnya kalau kita menafsirkan perumpamaan ini seperti tadi, masalahnya kita bisa mendapatkan Yesus dengan pengorbanan apa? Ya. Kalau kita anggap bahwa Yesus adalah mutiara yang sangat berharga, lalu kita harus lepaskan semuanya untuk mendapatkan Yesus,
Masalahnya penafsiran seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan Yesus dengan pengorbanan kita sendiri? Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau pengorbanan kita. Kita diselamatkan oleh karena iman. Dan itu adalah pemberian. Keselamatan adalah pemberian. Untuk mendapatkan Yesus adalah pemberian. Maka itu yang benar mengartikan perumpamaan ini adalah begini. Saudara, pedagang itu yang menemukan harta adalah Yesus. Saudara dan saya adalah mutiara yang sangat berharga. Engkaulah, saudaralah orang yang sangat berharga, yang dimana Tuhan Yesus rela mengorbankan segala sesuatunya untuk mendapatkan kita. Dan ini benar. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Yesus yang tidak berdosa jadi dosa karena saudara. Dia yang setara dengan Allah, Filipi 2 ayat 6, ya, tidak anggap lagi kesetaraannya dengan Allah yang sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tanggalkan semuanya itu. Dan dia taat bahkan sampai mati di kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Dan itu yang benar. Berarti engkau ada hadapan Tuhan adalah harta yang berharga. Saudaralah mutiara yang sangat berharga di mana Tuhan Yesus rela menanggalkan segala sesuatunya untuk mendapatkan bahkan menyerahkan tubuhnya sebagai tebusan bagi pendamaian dosa-dosa kita. Dan itu yang benar, saudara. Kaulah harta yang berharga. Kalau saudara nonton bersama dengan pasangan saudara, tepuk pundaknya, kasih tahu engkau berharga di hadapan Tuhan. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya stop di situ. Ini sesuatu yang luar biasa perumpamaan tadi. Lalu saya merenungkan lagi. Jujur saya menangis. Pada waktu saya selesai di sini, saya duduk di sofa, saya nangis sudah. Saya stop dulu. Tuhan, how can you find me? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan dapatkan saya berharga? Dengar baik, saudara. Di dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang baik. Karena firman Tuhan Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara lahir dalam dosa, hidup dalam dosa. Siapa di sini pernah berbohong? Siapa di sini pernah mencuri? Siapa di sini pernah merasa benci? Siapa di sini pernah iri hati? Kalau saudara pernah melakukan itu, saudara bukan hanya lahir dalam dosa, engkau hidup dalam dosa. Dan dalam diri kita tidak ada sesuatu, saudara, yang layak untuk dikasih. Bagaimana mungkin, saya bilang Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan anggap kita berharga? Paulus katakan Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, kata Paulus, yaitu aku, dalam aku sebagai manusia, sebelum dia diselamatkan, tidak ada nothing, sesuatu yang baik. None. Gak ada, saudara. Gak ada sesuatu yang baik. Bayangkan itu. Paulus katakan, ketika aku belum diselamatkan, dalam diriku gak ada yang baik. Gak ada yang baik.
Sebab memang kehendak ada dalam aku, tetapi bukan hal untuk berbuat apa yang baik. Saudara, dalam dirinya nggak ada sesuatu yang baik. Lalu kalau begitu, saudara, dan bahkan untuk dosa-dosa kita nggak ada sesuatu yang bisa membayar dosa-dosa kita. Sudah tahu bahwa dosa, setiap kita lahir dari dosa, dan kita nggak bisa menebus dosa-dosa kita dengan apapun juga. Karena dosa adalah pelanggaran against the Lord. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan upah dosa adalah maut. Pertanyaannya, dosa bukan hanya kita berdosa sama orang lain. Kalau kita berdosa terhadap pelanggaran hukum Allah. Nah, kalau orang berdosa terhadap Allah, against God, dengan apa dia menebusnya? Kalau upah dosa adalah maut, dengan apa seseorang bisa membayar maut? Untuk lepas dari maut, saudara. Gak bisa. Your money is worthless. Uang saudara worthless, gak ada artinya. Karirmu gak bisa membayar tebusan dirimu bagi dosa-dosa saudara dan bagi maut. Talenta pencapaian is useless. Because sin is against the Lord. Makanya 1 Petrus berkata, ayat 18. Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak gak bisa menebus dosa. Atau emas gak bisa menebus dosa. Kemarin saya dengar berita bahwa ada orang yang sampai beli emas ton-tonan. Sekali beli berapa ton. Wow. Tahukah saudara, emas mau 1 kota pun gak bisa menebus dosa. Karena upah dosa adalah maut. Mati. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah langsung. Bagaimana orang bisa lepas dari dosanya? Harus ini. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal. Dosa hanya bisa ditebus dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Dan tak bercacat. Dosa nggak bisa ditebus dengan barang dan uang dan lain sebagainya. Karena upah dosa adalah maut. Maut harus dibayar dengan maut. Dan hanya Yesus yang dapat membayar dosa-dosa kita. Dan dia yang mengalami maut. Ya, bagi saudara dan saya. Sehingga kita diselamatkan. Karena Yesus tidak berdosa dan darahnya adalah darah yang mahal. Karena darahnya adalah darah yang tidak berdosa. And that is priceless. Itu sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang tidak ternilai. Darahnya tidak ternilai. Haleluya, nggak bisa dibayar dengan apapun. Maka itu saudara, 1 Yohanes 4 ayat ke-10 dikatakan demikian. Inilah kasih itu. Maka inilah kasih itu saudara. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya, Yesus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi karena dalam diri kita nggak ada yang layak untuk dikasihi. Dalam diri kita tidak ada yang layak untuk dikasihi. Tetapi Allah yang mengasihi kita, karena Allah adalah kasih. Dan kita bisa kudus bukan karena kita hidup kudus, tetapi karena Yesus kudus.
Kita menjadi orang benar bukan karena kita hidup benar, tapi karena Yesus benar. Kita di hadapan Bapa menjadi orang yang tidak bercela bukan karena kita bisa menguasai diri dengan baik, meskipun itu penting dan perlu, saudara. Tapi karena Yesus hidup tidak bercela, tidak berdosa sampai akhir hidupnya untuk menebus dosa saudara. Maka Allah tidak mencobai kita karena Yesus telah menerima segala pencobaan dan merasakan kelemahan saudara. Dan Allah tidak akan menghakimi kita karena Yesus telah menerima segala penghakiman itu dan segala kutuk bagi kita. Dan ini kebenarannya. Apa yang saya mau saudara tangkap dari perayaan Jumat Agung ini, saudara? I believe this will set you free. Kebenaran ini akan membebaskan saudara. Ada beberapa hal, saya undang keyboard bisa ke depan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Kalau engkau tahu itu, Allah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi, Allah yang mengasihi kita. Kebenaran dari salib Tuhan Yesus. Karena Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yang pertama adalah saudara tahu kebenaran ini. Saudara telah bebas dari dosa. Saudara, yuk sama-sama 2, 3. Kita telah bebas dari dosa. Saudara tahu artinya ini? Kita telah bebas dari dosa. It means sins, dosa, is no longer in an issue between you and God. Dosa nggak lagi jadi masalah. Dosa nggak lagi jadi penghalang akan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau saudara berbuat dosa, setelah saudara menjadi percaya Tuhan Yesus, ya kalau saudara berbuat dosa, konsekuensinya adalah hubunganmu dengan orang lain. Ada konsekuensinya. Hubunganmu dengan, kalau engkau jatuh dalam dosa, berbuat dosa, engkau membuka celah bagi si jahat datang mampir dalam hidup kita dan mencuri, membunuh, membinasakan. Yes. Tapi ketika kita berdosa, saudara, engkau yang telah diselamatkan, sin is no longer an issue. Karena bukan apa yang saudara lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan bagi saudara. It's not what you have done. It's what Jesus has done. Kita saudara telah bebas dari dosa. Dosa sudah gak lagi ada isu. Membuat saudara terhalang. Banyak orang yang hidupnya merasa gak layak, saudara. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa gak layak dirinya di hadapan Tuhan. And it is wrong. Salah melihatnya. Kenapa? It's not what you have done. It's what Jesus has done for you. Bukan apa yang saudara telah lakukan, tapi apa yang Yesus telah lakukan bagi saudara. Maka itu engkau telah bebas dari dosa. Bahkan pada waktu itu Yesus mati di kayu salib dikatakan. Tahukah saudara pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara juga turut disalibkan. Karena kita tahu Roma 6 ayat 6 dikatakan bahwa manusia lama kita sama-sama apa? Telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7 dikatakan. Yuk sama-sama 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Itu sebabnya saya tulis saudara sudah bebas dari dosa. Sin is no longer an issue. Dosa bukan lagi penghalang akan hubunganmu dengan Tuhan. It is finished on the cross. It's done.
You are free. Saudara telah dibebaskan oleh darah Yesus. Haleluya. Tahukah saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, engkau juga turut. Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara juga turut disalibkan. Dan saya merenungkan ini. Tahukah saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia tahu satu hari ada yang namanya Chandra akan percaya dan diselamatkan. That one day ada yang namanya Andre akan percaya, diselamatkan. Saudara ada dalam pikirannya. Saudara ada dalam rencananya. Engkau ada di dalam tangannya. Dan dia rela mati bagi saudara. Dan siapapun saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara juga turut disalibkan. Dan kau mati sama-sama terhadap dosa bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kau bebas dari dosa. Maka itu saya ingat lagu ini, saudara. Dan lagu ini benar menggambarkan apa yang tadi saya sampaikan. Saudara pernah dengar lagu ini? Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kusendiri. Yesus disalibkan. Ku di tanganmu. Saudara ada di tangannya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Engkau telah bebas dari dosa, saudara. You are free from sin because of Jesus. Dan kau telah hidup dalam kasih karunia. Karena Yesus mati di kayu salib, saudara hidup oleh kasih karunia. Tahukah firman Tuhan katakan di Galatia 3, Yesus telah menjadi kutuk bagi kita. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Yesus Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Galatia 3 ayat 13. Dan ayat 14 dikatakan Yesus membuat ini supaya dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada hidup saudara. Maka itu firman Tuhan 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan di dalam Yesus bagi setiap orang percaya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji Allah telah tersedia bagi saudara. Dan this is for you. These promises are for you. God gives this to you. Saudara harus tahu janjinya. This is the promises of God. This is the gift of Jesus for you. Read this. Baca firman Tuhan, saudara. Supaya hidupmu berkelimpahan oleh karena kasih-Nya. Dan bagaimana saudara bisa mengalami setiap janji Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan dan dikatakan God Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara baca itu, that is for you.
Karena Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Kalau firman Tuhan berkata sekali-kali, kalau saudara baca firman Tuhan dan sudah menemukan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. That is for you. Kalau saudara menemukan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya dan kau akan diberikan jalan keluar pada waktu kau dicobai. That is His promise for you. Itulah janjinya bagi saudara. Bagaimana saudara bisa mendapatkan janji ini? Makanya hiduplah oleh kasih karunia. Dengan apa kita mengaksesnya? Dengan iman. Karena firman Tuhan katakan demikian. Dalam Roma 5 ayat kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh masuk oleh iman ke dalam kasih karunia ini. Oleh iman, saudara. Makanya hidup orang percaya itu oleh iman. Saudara, apa sih artinya oleh iman? Iman artinya, saya tulis ini, iman adalah jalan untuk menerima apa yang Tuhan telah perbuat bagimu di kayu salib. Iman bukan performance based, bukan tentang apa yang saudara bisa lakukan. Iman adalah jalan untuk terima apa yang Yesus telah perbuat bagi saudara. Bukan apa yang saudara perbuat, apa yang Yesus perbuat bagi saudara. Dan janjinya telah tersedia bagi saudara. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hidup kita adalah hidup bagi Tuhan. Paulus katakan ini dalam bahasa Inggris, I have been crucified with Christ. Aku telah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. And it is no longer I who live, but Christ in me. So the life which I now live in the body, I live not because of the faithfulness of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Maka itu hidup saudara bukan saudara lagi, karena kau telah dibeli dan harganya lunas dibayar oleh darah yang mahal. Hidupmu, kata Paulus, katakan hidupmu bukan hidupku lagi, kata Paulus. Hidupku bukan hidupku lagi, tetapi hidupku adalah bagi Dia. Karena Yesus hidup dalam aku. Kau telah dibeli, saudara, dan harganya lunas dibayar dengan darah yang mahal. Makanya maka kita perlu hidup bukan untuk diri kita lagi. Saudara perlu hidup untuk Tuhan. Apakah cita-citamu menggambarkan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah visi saudara menggambarkan apa yang Tuhan mau? Apakah setiap kali saudara buat resolusi, apa setiap hari saudara datang berdoa sama Tuhan Yesus, berdoa suruh mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan? Karena hidupmu bukan hidupmu lagi. Orang percaya hidupnya bukan hidupnya lagi bagi dirinya, bukan. Orang percaya hidupnya adalah bagi Tuhan. Karena kau telah dibeli dengan darah yang mahal. Amin. Dan saya berdoa supaya setiap kita hidupnya adalah hidup untuk Tuhan. Dan saya bersyukur di perayaan Jumat Agung ini, saya berdoa supaya setiap kita menangkap isi hati Tuhan. Mungkin berapa banyak di antara kita yang mungkin masih melihat dirimu gak layak. Jangan lagi, saudara. Kalau saudara pernah jatuh dalam dosa, bertobat. Jangan lakukan lagi, karena dosa membuka celah bagi si jahat bekerja. Dosa ada konsekuensinya dengan orang-orang. Tapi antara saudara, hubunganmu dengan Bapa, no, it's done. Sin is no longer an issue between you and the Lord. Because of what? Because of you? No, because of Jesus has done for you on the cross. Apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib bagi saudara. Amin.
Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, aku ucapkan syukur untuk kasih-Mu. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara untuk karya salib Yesus. Ucapkan syukur untuk kebaikannya. Jangan lagi gak merasa layak di hadapan Tuhan. Karena bukan apa yang saudara lakukan, tapi apa yang Yesus telah lakukan bagi saudara. That is why it's priceless. Itulah mengapa ini adalah nilai yang tidak, sesuatu yang tidak terhingga nilainya, tak ternilai. Amin. Mari kita nyanyikan ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk karya yang terbesar. Thank you Lord. Mengucapkan syukur untuk karya yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk darah yang mahal. Thank you Lord. It's priceless. Tak ternilai ya Tuhan, apa yang Kau berikan atas setiap kami. Bagi saudara yang bersyukur untuk kasih Tuhan, maukah kau hidup untuk Tuhan? Mulai hari ini, jangan hidup lagi dalam dosa. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk menyenangkan Dia. Bagi saudara yang pernah merasa hari-hari ini mungkin kau telah jatuh dalam dosa dan iblis mendakwa saudara dan mengatakan kau gak layak, menghakimi saudara, dengar baik. Bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dosa sudah gak ada penghalang, gak menjadi penghalang lagi antara hubunganmu dengan Bapa. Bapa mengasihi saudara. Jesus loves you. And He has a great plans for your life. Dia punya rencana besar dalam hidupmu. Siapa di antara saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya juga mau memberikan kesempatan. Saudara, satu hal yang saya sering gak ngerti. Kalau ada orang yang sudah mengerti, ada orang yang gak menolak keselamatan yang begitu besar, saya masih gak ngerti kenapa, saudara. Kalau orang sudah mengerti apa yang Yesus lakukan, bahwa segala sesuatu orang, meskipun orang mendapatkan memiliki seluruh isi dunia ini, kata Tuhan Yesus, tapi
kehilangan nyawanya. Buat apakah itu? Buat apa orang bangun pagi, kerja sampai malam, siang, pagi, petang, weekend, segala macam, pada akhirnya kehilangan nyawanya? What's its life for? Hidup ini buat apa? Dan apa yang Yesus kerjakan bagi setiap kita, kita nggak bisa lakukan sendiri. Kita hanya bisa menerima keselamatan dengan apa? Hanya dengan iman. Percaya di hati, mengaku di mulut, dengan sungguh-sungguh kau diselamatkan. Dan bagi saudara yang mendengar ini dan kau belum pernah menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your chance. Ini adalah kesempatanmu, jangan tunda-tunda. Saya melihat begitu banyak orang diselamatkan. Kalau saudara itu sudah mau mengundang Tuhan Yesus pertama kali dalam hidupmu, yuk kita sama-sama berdoa ini. Ikuti kata-kata saya dengan hati yang sungguh-sungguh. Percaya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penebusanmu di kayu salib. Saya adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Roh Kudus, aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Dan saat ini aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Dan pakailah hidupku untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Aku adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya kalau saudara berdoa itu, dengan sungguh-sungguh kau telah diselamatkan, kau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yuk, ya sudah bisa join komsel dalam gereja, persekutuan, datang ke gereja, terus belajar firman Tuhan. Hidupmu gak akan menjadi sama lagi, saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih, kami ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Terus ajar kami mengenal kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu gak ada lagi dosa yang menghalangi kami, hubungan kami dengan Tuhan. Kami hidup saat ini bebas dari dosa. Bukan untuk supaya kami melakukan dosa setiap hari, no. Kami telah bebas dari dosa untuk hidup untuk Tuhan. Untuk hidup untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami hidup dalam kasih karunia. Kami akan hidup dengan iman untuk menerima setiap janji firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Dan hidupan kami gak akan menjadi sama lagi di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah diselamatkan dimanapun mereka berada. Dan firman Tuhan telah menjanjikan berkat atas setiap kita. Dan berkat dilepaskan lewat perkataan, saudara. Dan saya akan melepaskan perkataan berkat. Kau menerimanya dengan iman. Apapun di dalam Tuhan kau harus terima dengan iman. Masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Sudah ready? Siap? Yuk angkat kedua tangan saudara. Buka hatimu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Dia mengasihi engkau dan Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya. And He will always, dan Dia akan selalu berkata, aku mengasihimu. Jesus loves you.
Dan Tuhan dalam Bapa di sorga akan terus dalam kasih-Nya menyertai saudara dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara. Memimpinmu hari demi hari untuk menjadi serupa seperti gambarnya. Hidup untuk Tuhan dan bukan lagi hidup untuk dirimu sendiri. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kau akan terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kau diberkati dalam berkat Abraham, yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bahkan sampai selama-lamanya hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Yang telah menerimanya dengan iman, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, praise the Lord. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan jangan lupa nanti hari Minggu kita akan merayakan satu celebration Paskah ya. Dan praise God tanggal 4 ya, kita akan mengadakan Paskah secara on-site ya di gedung gereja ini di ICC. Kalau saudara bisa hadir, it will be awesome. Ya, datang bersama dengan keluarga saudara. Saya percaya banyak perkara yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu dan hidupmu nggak menjadi sama lagi. Ya, so please come and celebrate together. Datang dan merayakan sama-sama Paskah. Tempat ini dan juga nanti juga online juga tetap ada. Tetapi saya berharap juga saudara bisa datang so I can see you and we can fellowship together. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. See you.